Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu, Rahayu, Rahayu. Jumpa lagi dengan saya di channel New Edi Seller Tutorial. Di kesempatan kali ini saya akan berbagi tutorial, yaitu bagaimana cara memperbaiki handphone yang saya akan kerjakan. Ini adalah handphone Samsung A23, yaitu kendala kerusakannya di bagian buzzer atau speaker itu tidak bisa berfungsi, teman-teman. Oke, kita tes dulu. Jadi untuk suara loudspeaker itu tidak bisa berfungsi, teman-teman. Oke, kita coba cek dengan membuka pengaturan, yaitu kita akan cek di bagian nada dering atau suara dari speakernya. Oke, seperti itu ya teman-teman. Jadi dengan volume full paling besar suaranya itu tidak keluar sama sekali. Oke, sama sekali tidak kedengaran suaranya, teman-teman. Jadi untuk di bagian buzzer atau speaker nada dering atau bisa disebut speaker MP3 itu tidak bisa keluar sama sekali suaranya. Kita buka dulu untuk di bagian ini, kita lepas backdoornya. Oke, setelah kita lepas backdoornya, kita buka untuk skrupnya, teman-teman. Setelah kita membuka skrupnya, kita buka di bagian lensa kaca kamera belakang, dan di bagian situ ada skrup. Kita lepas dulu. Oke, sekarang kita lepas untuk di bagian SIM tray untuk membuka, yaitu di tahap membuka di bagian bezel atau tulangan tengahnya. Oke, perhatikan di bagian ini ada fleksibel sidik jari atau tombol power ya teman-teman. Jadi harus hati-hati untuk membuka bezel atau tulangan tengahnya. Lanjut kita buka dulu di bagian soket baterai, dan di bagian bawah ada fleksibel LCD atau mainboardnya. Sengaja saya koreksi, masih bagus, utuh, dan tidak korosi, teman-teman. Oke, kita lanjut untuk siapkan yaitu alat multitester untuk mengetes di setiap jalurnya sesuai yang ada di gambar. Oke, kita gunakan multitester untuk mengetes di bagian jalur buzzernya. Ini adalah titik pin kaki pada jalur buzzer ya teman-teman. Saya koreksi, tidak ada hambatan masuk sama sekali. Oke, saya cek tidak ada nilai sama sekali, teman-teman. Jadi untuk di bagian papan charger yang terdapat pada jalur buzzer itu sudah saya koreksi, ternyata tidak ada jalur yang terputus, namun yang saya curigai itu di bagian IC audionya, teman-teman. Disitulah ada gambar yang sudah saya kasih keterangan di bagian setiap jalur speakernya. Jadi saya langsung saja untuk mengerjakan di bagian ini. Yang saya tunjuk itu adalah IC audionya dengan kode 87B8 ya teman-teman. Oke, sekarang kita akan lanjut untuk proses, yaitu mengerjakan di bagian IC audionya. Jadi kita akan proses untuk mengangkat atau mengambil IC audionya, atau kita proses untuk proses penggantian IC audionya, teman-teman. Kita lapisi dulu, yaitu menggunakan solasi anti panas untuk melindungi di bagian komponen lainnya. Oke, kita langsung saja untuk proses, yaitu pengangkatan IC audionya, teman-teman. Di tahap ini kita proses yaitu untuk melepas atau kita angkat di bagian IC audionya. Kita rapikan dulu untuk mempermudah, yaitu melepas atau kita angkat IC audionya. Untuk kapasitor kita simpan dulu, maksud saya singkirkan dulu. Oke, setelah kita angkat IC audionya, kita coba untuk merapikan di bagian kaki-kaki pada PCB atau kaki pada
kaki yang ada di PCB, yaitu kaki pada IC audionya teman-teman. Oke, kita rapikan. Kalau saya menggunakan solder sama blower teman-teman, tidak menggunakan Goodwick atau bisa disebut pembersih tenol ya teman-teman, tapi saya melainkan menggunakan solder dan saya sambil menggunakan blower. Setelah kita ratakan kakinya, kita bersihkan dulu untuk mengetahui di bagian kakinya itu sama rata atau tidak. Oke, setelah kita bersihkan, sudah yakin dan kita siapkan untuk spare partnya, yaitu IC audionya dengan seri 878B. Oke, ini adalah bentuk dari IC-nya ya teman-teman. Kita cek dulu untuk IC-nya sama atau tidak, dan jika sudah sama atau sesuai dengan kaki dan juga kode IC-nya sudah sama yang akan kita ganti, langsung kita presisikan untuk IC audionya ke PCB ya teman-teman. Ini untuk proses pemasangannya harus ekstra hati-hati, jangan gunakan fluk dulu, atau kita bisa menggunakan fluk sedikit saja. Kita panasi menggunakan blower agar sedikit menempel, dan setelah menempel kita presisikan dulu dengan cara kita blower dan sambil kita memasang ulang di bagian kapasitornya. Kenapa saya singkirkan dulu di bagian kapasitornya, yaitu untuk mempermudah mengangkat IC audionya beserta mempermudah pemasangan teman-teman. Oke, setelah pemasangan selesai, kita diamkan dulu hingga dingin mesinnya dan kita bersihkan di bagian sisa-sisa fluknya. Oke, setelah kita selesai membersihkan dari sisa fluk yang ada di mesin, selanjutnya kita cek tingkat kepresisian pemasangannya teman-teman. Jika sudah yakin pemasangan sudah sukses dan presisi, kita lanjut untuk yaitu mengecek ulang. Kita cek apakah sudah bisa berfungsi untuk speakernya atau belum setelah kita mengganti IC audionya. Karena sebelumnya sudah saya cek secara detail teman-teman. Kenapa saya persingkat videonya hanya untuk mempersingkat waktu, hanya saya mengasih gambar diagram pada jalurnya saja teman-teman. Karena tujuan saya itu hanya satu, biasanya kerusakan sama itu belum tentu sama pengerjaannya teman-teman. Jadi dicek terlebih dahulu untuk di setiap jalurnya, karena sudah saya ukur di bagian PCB pada papan charger dan jalurnya sampai ke atas itu menuju ke fleksibel, dan kaki konektor fleksibel yang ada di mainboard mesin itu saya cek, saya koreksi semua, itu jalurnya aman teman-teman. Dan saya curigai itu di bagian IC audionya, karena sebelumnya itu HP ini sudah pernah saya kerjakan, yaitu dulunya ada bagian yang hangus, yaitu di bagian coil IC lampunya. Sudah saya kerjakan, sudah sukses, namun beberapa minggu kemudian itu suaranya tidak bisa berfungsi. Oke, untuk pengetesan suara alhamdulillah sudah keluar. Kita coba untuk cek menggunakan suara telepon, yaitu loudspeaker. Nomor yang Anda tuju tidak terdaftar. Mohon periksa kembali. Not registered. Please check the number. Oke, alhamdulillah untuk suara speaker dari loudspeaker bisa berfungsi ya teman-teman. Sekarang kita lanjut untuk cek yaitu nada dering atau suara MP3-nya.
Dan oke, alhamdulillah untuk suara nada dering bisa berfungsi dengan normal sekali ya teman-teman. Jadi alhamdulillah untuk pengerjaannya sukses, yaitu penggantian IC audio pada handphone Samsung A23. Kita cek ulang untuk volumenya teman-teman. Oke, alhamdulillah untuk volume kita keraskan secara full, alhamdulillah bisa berfungsi dengan sangat normal sekali teman-teman. Semoga tutorial sangat bermanfaat untuk teman-teman, khususnya para sahabatku pemula semuanya. Jumpa lagi di tutorial berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.